Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasi, dan juga share ke sebanyak mungkin teman, keluarga, sahabat, kolega, agar kami dapat lebih menyebarkan informasi, insight, edukasi di bidang investasi, finansial, dan juga pasar modal Indonesia. Bagi Anda yang sudah subscribe, apalagi yang sudah share, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Yuk kita mulai. Insight kita kali ini adalah tentang membandingkan dua buah emiten di pasar modal Indonesia yang jarang dilirik orang. Padahal keduanya adalah bank umum kategori tertinggi atau bank buku 4, yaitu CIMB Niaga dengan kode saham BNGA. Dan yang satunya lagi adalah Bank Pan Indonesia TBK atau yang lebih sering dipanggil dengan Penin Bank atau kode sahamnya PNBN. Banyak sekali kemiripan antara PNBA dan BNGA ini. Pertama-tama adalah dari market capitalnya. Market capitalnya BNGA berada di 20,86 triliun dengan harga saham saat ini adalah posisinya 830. Sedangkan Penin Bank atau PNBN market cap-nya adalah 19,62 triliun dengan harga saham 815. Cukup mirip bukan? Lalu kita lihat dari profilnya. PNBN listing tahun 1982 dengan jumlah saham di publik 15,14%, cukup kecil dengan penguasa saham mayoritasnya adalah PT Panin Financial Tbk. Sedangkan Bank Niaga juga mirip-mirip walaupun listingnya 29 November 1989, tapi saham masyarakatnya juga kecil, bahkan lebih kecil dari PNBN, hanya 7,73%. Dan penguasa mayoritasnya adalah 91,480, dikuasai oleh CIMB Group dari Malaysia. Jadi kepemilikan publiknya sama-sama kecil walaupun BNGA jauh lebih kecil. Kemudian kalau kita lihat sekilas dari IPS-nya saat ini, IPS Bank Niaga adalah 168. Jadi kalau kita pakai rumus sederhana bahwa saham yang kita kategorikan murah adalah IPS-nya kita kalikan 10 atau PER-nya sama dengan 10 adalah 1680, maka saham Bank Niaga saat ini adalah saham yang under value. Kemudian kalau kita lihat dari segi book value per share-nya, book value per share Bank Niaga saat ini ada di posisi 1592, sehingga menghasilkan PBV yang hanya 0,52 dan price earning ratio atau PER dengan 4,94 kali. Kemudian NPM-nya atau net profit margin-nya adalah 17,61%, cukup besar, dan ROE-nya adalah 10,54%. Di dalam saham bank kami tidak membandingkan debt equity ratio-nya. Kemudian kita pindah ke saham PNBN atau Penin Bank. Kalau kita lihat IPS-nya juga 114. Jadi kalau dengan rumus IPS kali 10, maka seharusnya harga wajarnya adalah 1140. Sedangkan harga Penin Bank saat ini 815, jadi masih under value juga. Dan book value per share-nya juga 1635. Jadi kalau kita lihat price to book value-nya mirip-mirip juga 0,5 dan price earning ratio-nya 7,15 kali. Jadi kalau kita lihat sekilas keduanya sama persis. Yang membedakan adalah bahwa kalau kita lihat secara seksama dari tahun 2015 sampai saat ini, Penin Bank tidak pernah membagi dividen. Sedangkan CIMB Niaga
Dari sejak 2018, 19, 20, mereka terus membagikan dividen dalam 3 tahun terakhir. Kemudian kalau kita lihat rentang harganya, rentang harga dalam 1 tahun terakhir atau year to date, dari awal tahun sampai saat ini, BNGA ada di rentang harga 5.15 sampai 9.80. Sedangkan kalau kita lihat dari 5 tahun terakhir, rentang harganya adalah di 426 sampai 1.505. Jadi untuk harga saat ini 830. Mungkin kalau secara year to date tidak terlalu murah lagi, tapi kalau kita bandingkan dengan harga 5 tahun ini masih sangat murah. Sebaliknya PNBN, kalau kita lihat secara year to date, harga terendahnya adalah 615 dan tertingginya adalah 1.400. Sedangkan kalau kita bandingkan 5 tahunnya, harga terendahnya 560, tertingginya adalah 1670. Jadi kalau kita bandingkan secara harga, dari rentang harga baik setahun maupun 5 tahunan, PNBN masih sedikit lebih murah daripada BNGA. Jadi secara harga masih lebih murah, tapi tidak bagi dividen. Yang manakah yang Anda pilih? Keduanya menurut saya masih cukup murah, dan harga wajarnya pun masih lebih tinggi daripada harga sekarang. Mana yang Anda pilih? Apakah ini termasuk saham yang Anda pertimbangkan untuk masuk dalam trading plan Anda atau watchlist Anda? Silakan Anda perhatikan baik-baik, cermati baik-baik. Bila Anda ingin membeli salah satunya, tolong gunakan trading plan yang baik dan juga money management yang baik. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di saham versus yang lain. Tetap sehat, tetap semangat, dan maju terus untuk belajar mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia.